Pada pemeriksaan kehamilan, setiap pemeriksaan berbeda berdasarkan usia kehamilan. Pada kesempatan kali ini, kita akan fokus pada pemeriksaan trimester kedua dan 3, yaitu pemeriksaan Leopold. Pembina sambung rasa. Selamat siang Bu, silahkan duduk. Menanyakan identitas pasien. Perkenalkan Ibu, saya Dr. Laurencia, dokter yang berjaga pada siang hari ini. Dengan Ibu siapa? Saya Ibu Niar. Ibu Niar, usianya berapa ya Ibu? 25 tahun. Untuk alamatnya di mana? Di Semarang, dokter. Pekerjaannya sebagai apa? Karyawan bank swasta, dok. Untuk pendidikan terakhir Ibu apa ya Ibu? Sarjana, dok. Apakah sudah menikah? Sudah, dok. Cuci tangan sebelum melakukan pemeriksaan. Pemeriksaan Leopold. Leopold 1. Pemeriksa menghadap ke muka ibu. Meraba bagian janin yang terletak di fundus dengan kedua telapak tangan. Bila teraba keras, bulat, dan ada balotemen, ini menunjukkan kepala. Bokong akan teraba lunak, bulat, besar, dan balotemen negatif. Punggung atau ekstremitas akan teraba tahanan memanjang atau bagian kecil-kecil. Perlu juga dideskripsikan berapa banyak atau jumlah bagian yang teraba. Tentukan tinggi fundus uteri dan mengukur menggunakan midline. Dengan mengukur tinggi fundus uteri menggunakan midline atau jari, akan didapatkan perkiraan usia kehamilan dan berat janinnya. Leopold 2. Pemeriksa menghadap ke muka ibu. Kedua telapak tangan menelusuri samping dinding uterus. Tangan kanan fiksasi, tangan kiri meraba. Begitu pula sebaliknya. Bila teraba keras, bulat, dan ada balotemen, ini menunjukkan kepala. Bokong akan teraba lunak, bulat, besar, dan balotemen negatif. Punggung atau ekstremitas akan teraba tahanan memanjang atau bagian kecil-kecil. Perlu juga dideskripsikan berapa banyak atau jumlah bagian yang teraba. Mengetahui punggung janin, maka dapat diperkirakan punktum maksimum DJJ atau denyut jantung janin. Leopold 3. Pemeriksa menghadap ke muka ibu. Menentukan bagian terbawah janin. Pemeriksaan menggunakan tangan kanan. Bagian terbawah janin dipegang antara ibu jari dengan jari lainnya. Bila teraba keras, bulat, dan ada balotemen, ini menunjukkan kepala. Bokong akan teraba lunak, bulat, besar, dan balotemen negatif. Punggung atau ekstremitas akan teraba tahanan memanjang atau bagian kecil-kecil. Kemudian nilai apakah bagian terbawah janin bisa digoyang. Bila masih bisa digoyang, maka bagian bawah janin belum masuk pintu atas panggul. Bila tidak dapat digoyang, maka bagian bawah janin sudah masuk pintu atas panggul. Leopold 4. Dilakukan hanya apabila dari pemeriksaan Leopold 3 ditemukan bagian terbawah janin adalah kepala. Pemeriksa menghadap ke kaki ibu. Dengan menggunakan kedua telapak tangan, akan dapat ditentukan apakah kepala janin sudah masuk pintu atas panggul atau belum masuk pintu atas panggul. Bentuk tangan konvergen artinya sebagian kecil kepala sudah masuk pintu atas panggul. Bentuk tangan sejajar artinya sebagian kepala sudah masuk pintu atas panggul. Bentuk divergen artinya sebagian besar kepala sudah masuk pintu atas panggul. Alhamdulillah, pemeriksaan telah selesai Ibu. Dari pemeriksaan yang telah saya lakukan, alhamdulillah detak jantung, berat, dan posisi adik dalam batas normal. Tetapi kepala adik belum masuk pintu atas panggul. Untuk baiknya, saya sarankan untuk dilakukan USG dengan dokter spesialis kandungan. Apakah Ibu bersedia? Bersedia, dokter. Baik, selanjutnya saya akan memberikan surat rujukan untuk pengantar Ibu melakukan USG. Baik, dokter. Apakah ada yang ditanyakan lagi Ibu? Tidak ada, dokter. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.